Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bersama-sama bersilaturahmi, bermuajahah, bertatap muka dalam kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kebahagiaan, kesenangan, ketenangan, kemenangan, kekayaan zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Mohon maaf atas keterlambatannya untuk semuanya ya pada malam hari ini. Podcast yang keempat berarti kita ya. Alhamdulillah. Di mana dalam kesempatan ini kita sudah dibersamai oleh Habibana Charlie, kemudian ada Habib Ubaid, yang insya Allah dalam kesempatan kali ini kita pembahasan kita adalah tentang 17 perbedaan antara ajaran NU, ajaran Habaib Ba'alawi dalam rangka untuk membantah Kiai Haji Ma'ruf Khozin. Dan tentu teman-teman semuanya sudah banyak yang tahu siapa Kiai Haji Ma'ruf Khozin dan bagaimana perjuangan beliau, bagaimana sepak terjang beliau dalam dunia keilmuan itu saya rasa luar biasa. Bahkan kalau tidak salah beliau ini adalah salah satu dari atau ketua Aswaja Center kalau tidak salah ya. Dimana dalam di 2 hari yang lalu kurang lebih itu saya mendapati sebuah video di Nabawi TV dari videonya beliau bahwa ajaran yang ada di NU dan juga ajaran yang ada di kalangan Habib itu sama. Sehingga dalam kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan bersama-sama tentang perbedaan antara ajaran yang ada atau digunakan di kalangan warga NU dan juga kalangan para habaib. Dan sebelum kita lanjutkan, atau untuk berikutnya saya akan memberikan kesempatan sebebas-bebasnya untuk Habibana Charlie atau Habib YouTube untuk menjadi moderator dalam diskusi podcast kali ini. Maka silahkan, Beb. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya, sahabat Charlie, sahabat Gus Aziz, dan juga hari ini ditemani oleh Habib Ubaid ya, yang sebenarnya reinkarnasi juga dari Habib Umar Muhdar, yang terus dalam 4 episode ini yang kita membahas terkait tentang buku-buku ajaran buku daripada Gus Aziz Jasuli yang membongkar khurafat Habib Ba'alawi. Dan tentunya sahabat Charlie dimana berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum masuk ke materi, tentunya saya juga mau beriklan dulu teman-teman. Di sini saya melihat 2 layar ya. Ada netizen ataupun subscribernya Gus Aziz ya. Di sini siapa yang belum membeli bukunya Gus Aziz Jazili? Ada Bib Lencai, ada Bib Dewi, Bib Akun, Bib CK nih. CK kayaknya udah beli tuh. Ya, kita mau mengkonfirmasi nih, jangan sampai ketinggalan bukunya. Ini kebetulan stoknya banyak nih yang mau hadir datang di tempatnya Gus Aziz ya. Dan bagaimana cara mendapatkannya ya, ada di deskripsi video saya dengan Gus Aziz. Ada 3 nomor WA, silahkan dicat saja dan langsung di order. CO. Nah, itu kalau kita bahasanya di Shopee ya. TO nanti dikirim tanggal serentak ya, insya Allah serentak atau secepatnya mungkin lah. Oke, baik. Dalam tema hari ini membantah Kiai Ma'ruf Khozin ya, 17 perbedaan ajaran NU dan Habaib Ba'alawi yang menurut mereka ini adalah sama. Sebelum kita live di sini juga di podcast saya dengan Gus Rocky, itu juga membahas terkait hal itu. Namun juga justru mempunyai kesimpulan bahwasanya itu jauh berbeda dengan ajaran NU. Yang pertama, yang kedua,
dari perpisahan antara jatman menjadi jatma aswaja tanpa ada unsur n nahdien berarti tidak melibatkan ruh ke-NU-an. Itu juga sebenarnya salah satu ciri ya. Nah, ini yang mau kita bahas jumlahnya 17 perbedaan yang sudah kita rangkum yang mungkin nantinya akan didiskusikan pada malam hari ini. Cukup nggak cukup insya Allah ya 17 ini. Ada ya 17 ya yang saya punya ini 17. Hah? Ya 17 ya. Betul 17. Nah, tentu bagi yang menelaah buku yang berjudul Membongkar Ajaran Khurafat Habib Balawi yang telah menyebutkan 455 ajaran khurafat Balawi dapat memahami perbedaan antara ajaran Nahdlatul Ulama dan Habib Balawi. Ya jangan NU ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, tentu di situ di poin yang sudah punya bukunya ya, di bab berapa itu lupa tuh, bab penghinaan terhadap sahabat Nabi. Bahwasannya ada 9 poin di situ dan tentunya teman-teman perhatikan di dalam buku-buku literatur Balawi ini ataupun di ceramah-ceramah Balawi tidak pernah menyebut, ya mungkin 1-2 mungkin ada ya, bukan tidak pernah lah ya, jarang menyebut tentang sahabat Nabi. Nah ini ada apa? Gitu. Artinya ada 2 temuan, ya KNU-nya saja juga dipertanyakan, apalagi ke Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke, untuk menyita waktu kita di poin pertama mungkin Habib Haji Jazil akan menyampaikan apa saja berbeda daripada ajaran NU dengan kaum Habib Balawi. Monggo, silakan. Ini teman-teman yang lagi nonton ini perlu diberitahu videonya ini seperti apa. Di sini saya punya cuplikan video supaya teman-teman yang nonton ini bisa melihat siapa sih Ma'ruf Qasim ini gitu. Boleh saya putarkan 1 menit aja? Boleh, Beb. Boleh, silakan. Ke atasnya sama dari hadisnya, sama dari para ulama, sama sekali tidak ada perbedaan. Maka kemudian yang kita kenal ini adalah dalil yang kita yakin bersumber yang sama dari Allah Alaihi Wasallam. Mana dalil yang sampai hari ini kalangan habaib melakukan hadisnya terdapat dalam riwayat Imam Bukhari, tetapi pendalilan atau istidlalisme metode dengan istidlal itu menggali hukum. Ketika Sayyidah Aisyah beliau berkata yang mengambil fatwa dari Nabi, yakni kana yukiru Rasulullah Khadijah, sering mengingat kalimat kana yukiru atau Nabi ingin mengingat Khadijah. Kalimat itulah yang kemudian tentang berkaitan dengan masalah Taul. Itu tadi ya teman-teman biar tahu siapa itu Ma'ruf Qasim. Ini orangnya kikir nih. Oke. Monggo silakan dilanjut ya. Sebentar, sebelum lanjut ke Gus Haji Jazuli, ini suara saya dubbing atau enggak, dan suara Beb Ubed dubbing atau enggak, dan juga Gus Haji Jazuli dubbing atau enggak? Mohon dikomentari terlebih dahulu ya. Komentar terlebih dahulu ya. Karena ada yang menyebut suara hostnya dubbing. Suaranya double, suaranya echo. Echo-nya matiin dulu, Beb. Saya matikan semua tadi, Beb. Saya juga udah matiin sih. Coba bentar, saya matiin dulu. Kalau mute-nya Charlie dimatikan bisa. Cek 1, 2, 3. Matikan dulu. Cek suara aneh gimana ini, Beb? Beb tanpa Mbak Dewi, Cek. Beb Ratu Bagus, Beb CK. Cek 1, 2, 3. Masih, Beb. Masih ya? Oh. Masih. Di Charlie dimatikan tiga coba. Coba saya matiin mic ya. Cek. Cek 1, 2, halo cek. Nih suara gimana? Masih? Oh udah Bagus. Udah ya. Oke. Saya mulai berarti langsung Beb ya. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwwata illa billahi rabbi syrah li sadri
wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dalam kesempatan ini saya akan membantah statement yang disampaikan oleh Kiai Haji Ma'ruf Khozin terkait persamaan atau beliau menyamaratakan antara ajaran NU dengan ajaran yang dimiliki oleh Habib Ba'lawi. Dan tentu ketika kita sedikit memahami, sedikit meluangkan waktu untuk menelaah beberapa kitab-kitab yang disusun oleh kalangan habaib dari masa ke masa, sebenarnya kita akan memiliki sebuah kesimpulan bahwa sangat berbeda antara ajaran yang dimiliki oleh Habib Ba'lawi dan ajaran yang dimiliki oleh atau yang diikuti di dalam Nahdlatul Ulama. Maka sebelum kita masuk pada pendalaman materi, saya akan menyampaikan kesimpulan terlebih dahulu atau ringkasan ya, bahwa ternyata ketika kita komparasikan antara pemahaman atau pemikiran yang dimiliki oleh NU dan dimiliki oleh habaib, tentu ini sangat berbeda jauh. Cek, nah, mudah-mudahan aman ya. Dimana ada beberapa poin, 5 poin ya. Pertama adalah mengenai paradigma kemuliaan, di mana NU menetapkan bahwasannya ilmu dan ketakwaan itu sebagai sumber standar kemuliaan manusia, sesuai dengan ayat Al-Quran dan sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Nah, kemudian ajaran Habaib Ba'lawi meskipun sering dianggap sama dalam tataran tradisi lahiriah seperti haul dan tahlil, kedua entitas ini memiliki perbedaan prinsipil dalam berbagai aspek berikut. Kita lanjutkan ya. Sedangkan ajaran Habib cenderung mengunggulkan kemuliaan yang bersifat dzati atau yang melekat pada nasab. Nah, artinya antara kemuliaan ilmu, kalau NU itu memandang keilmuan dan memandang ketakwaan, sementara Habib meskipun seolah-olah mereka itu mendudukkan ilmu sebagai posisi yang tertinggi dan juga ketakwaan pada posisi yang tertinggi, tetapi pada faktanya kemuliaan zati atau kemuliaan yang ada pada nasab itulah yang sebenarnya dijunjung di dalam ajaran kitab-kitab Ba'lawi yang tertulis di dalam referensi-referensi yang ada. Kemudian yang kedua adalah hukum sosial dan pernikahan, di mana NU itu mengikuti ketentuan fikih 4 mazhab yang memperbolehkan pria non-sayyid menikahi syarifah, sementara ajaran Habib melarangnya demi menjaga hak nasab secara kolektif. Bahkan nanti yang mungkin akan kita singgung, bahwa ketika seorang Habibah, seorang syarifah Ba'lawi, ketika dia itu ingin menikahi seorang yang non-Habib, maka syarat sah dari pernikahan tersebut atau keabsahan nikah tersebut, keabsahan dari pernikahan tersebut itu tergantung kepada seluruh wali-wali nikah, baik wali-wali yang dekat atau wali-wali yang jauh, seluruh dunia ini. Bisa dibayangkan bagaimana itu sebenarnya mengatakan mustahil bolehnya nikah antara Habibah dengan non-Habib. Kemudian yang ketiga, sikap keagamaan dan politik historis, di mana NU itu menghormati seluruh sahabat Nabi, termasuk Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, berbeda dengan literatur habaib yang memuat kecaman terhadapnya serta adanya doktrin untuk tidak mencintai kelompok tersebut. Yang nanti akan kita ulas itu dan kita kutipkan dari kitab mana saja yang menjelaskan hal ini. Kemudian berikutnya poin yang keempat adalah praktek tasawuf dan penghormatan tokoh, di mana NU itu mengintegritaskan tasawuf dengan syariat serta menghindari khurafat. Tetapi pada sebaliknya, dalam ajaran habaib ternyata kita menemukan banyak unsur khurafat yang ada di dalam ajarannya. Kewajiban taklid kepada guru, kewajiban taklid buta kepada guru, hingga sikap gulu atau berlebihan yang memposisikan tokoh mereka itu setara dengan derajat Nabi. Tentu ini mengerikannya. Nanti kita akan ulas satu persatu itu. Nah, kemudian poin yang terakhir yaitu tentang visi kebangsaan dan kesetaraan, di mana NU itu menolak rasisme dan menerima Pancasila. Sementara dalam kitab-kitab tertentu, habaib itu ditemukan pandangan rasis terhadap bangsa Ajam atau non-Arab. Dan itu pun juga ada dalam ajarannya Habib dan sudah kita
sebutkan di dalam buku kita membongkar ajaran khurafat Habaib Ba'lawi, di mana orang ajam itu ya posisinya seperti binatang. Kalau mereka itu adalah orang yang mulia. Itu. Kemudian apa namanya serta adanya dukungan terhadap konsep khilafah, yang itu akan kita sedikit ulas nanti jika memang waktunya itu mencukupi ya, insya Allah Bib Charlie. Jadi ini adalah beberapa poin, 5 lah ya, 1, 2, 3, 4, 5 poin utama atau inti dari 17 poin perbedaan antara akidah atau ajaran yang dimiliki oleh NU Nahdlatul Ulama sebagai sebuah organisasi yang berasaskan atas paham Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Habib Ba'lawi yang bisa ditemukan dalam referensi-referensi yang ditulis oleh tokoh-tokoh mereka atau pendukung-pendukung mereka. Mungkin itu dulu Mas Charlie, Ubaid, untuk kemudian kita akan mendiskusikan poin yang berikutnya. Baik, kita cek ini double ya suara saya. Ke Gus Ubaid dulu lah, ke Habib Ubaid dulu ya, untuk menanggapi dulu prolog dari Gus Aziz Jazuli. Baik, terima kasih. Menarik juga ya pembahasan pada malam hari ini. Jadi si Ma'ruf Hojin ini Al-Mukarram, Al-Wali, wali dari Ibn ya. Jadi karena dia ini dalam rangka untuk sebagai pengacaranya Habib, dia mencari cara supaya gimana Habib-Habib ini bisa erat dengan orang-orang NU begitu loh, disama-samakan. Dia menceritakan tentang haul supaya kelihatan sama dengan tradisi NU. Tapi kalau kita bisa jeli ya, di dalam acaranya si Ba'lawi itu banyak sekali yang berbeda. Dari sisi tampilan pakaian aja, orang-orang masyarakat NU kalau sudah acara begitu pakaiannya campur aduk. Tapi kalau mereka harusnya diutamakan warnanya putih begitu, putih semua. Ya enggak? Kalian pasti merasakan hal itu. Itu dari sisi tampilan luar. Yang kedua, tampilan dari makom. Makom yang sedang dihauli itu dihias sedemikian rupa, bunganya sampai wah, itu habis berapa kilo itu bunganya itu, guys. Sedangkan para ulama, guru-guru kita seperti jarang melakukan itu sampai dihias sedemikian rupa. Ya paling sekedar bunga-bunga gitu aja, nggak sampai. Cut dulu, Cut. Saya tahu masalahnya suara. Jadi kalau salah satu yang bicara harus di unmute aja. Nah. Ya, saya juga bilangnya dari tadi, Beb. Oke. Jadi saya ulangi lagi si panglimanya Mukibin ya, termasuk panglimanya Mukibin itu dalam rangka membela Ba'lawi ya, supaya si kibin-kibin yang masih bimbang ini tidak ragu terhadap Habib. Ya terserahlah bagaimana caranya dia itu berargumentasi, tetap aja kita akan membantahnya dengan argumentasi yang sangat masuk akal. Kemudian saya juga tadi mendengar Habibana Aziz Jazuli itu mengatakan tentang pernikahan syarifah ya, bahwasanya kalau Habib itu boleh-boleh aja nikah dengan semuanya sekehendak mereka, yang penting si Habibnya suka gitu ya. Tapi kalau kita jangan macam-macam, pasti akan disebut tae gitu ya kan. Saya dengar dengan kuping saya sendiri itu si Habib siapa namanya, aduh yang pakai kopiah Rehan Al-Gadri. Nah, Rehan Al-Gadri itu ya bilang Kiai tae begitu. Terus ada lagi Habib yang bilang kalau ada orang biasa atau kiai ustadz yang menikahi syarifah itu nanti di yaumil kiamah akan dituntut mengembalikan keperawanannya. Itu apa-apaan?
terus si Marbojin mau menyamakan tradisi NU dengan tradisinya Pak Alawi. Ini kan saya aja, aduh, nggak bisa mikir ini. Sedangkan Muhyiddin kenapa dia itu nggak digunakan akal pikirannya? Apa dia mikirnya pakai dengkul gitu loh? Itu aja sih prolog dari saya. Yang terakhir, saya pernah mendengar dari kalangan habaib ya, ada istilah untuk tidak menggunakan songkok warna hitam. Pernah dengar teman-teman? Ini tradisinya orang NU menggunakan songkok warna hitam, tapi mereka mengarahkan untuk menggunakan songkok putih. Kita enggak melarang menggunakan songkok putih, tapi ini tradisi kita, orang Nahdiyin. Muhibbin, wah, gunakan songkok ini, ya. Itu aja. Terima kasih. Monggo dilanjut. Oke, di unmute. Oke, saya ganti songkok lah ya, warna hitam lah ya. Kita ngomongin NU ya, kita pakai songkok hitam gitu ya. Baik, kita akan membahas lebih dahulu Gus, sebelum satu persatu ya, dari 17 itu. Ini kan NU ini umurnya sudah 100 tahun ya, 1 abad dan menuju abad kedua. Di mana yang kita lihat fenomena-fenomena ini sepertinya indikasi-indikasi banyak yang ajaran NU ini dari mereka ini tidak menghadirkan ruh yang aslinya kita NU tahun 1926. Nah, sebenarnya kalau kita bicara apa yang dibawa dari pendahulu-pendahulu NU dalam kita meyakini pendirian kita sebagai NU hari ini, Gus. Nah, sebenarnya rohnya itu apa? Ini yang perlu kita menjadi sebuah landasan terlebih dahulu supaya kita bisa memetakan apakah ajaran Ba'alawi ini sama dengan NU yang menurut aslinya adalah roh yang dibawa oleh pendahulu-pendahulu NU di masa lalu. Monggo silakan Gus. Oke, terima kasih Charlie ya. Jadi roh NU itu sebenarnya adalah membawa tradisi atau melestarikan tradisi yang diajarkan atau dibawa oleh para aulia, para wali-wali songo ya maksud saya. Artinya ajaran yang dibawa oleh atau di rohnya NU itu adalah memadukan antara ajaran syariat yang dipadukan dengan budaya. Nah, artinya apa? Artinya di Nusantara saat itu tentu sudah memiliki tradisi, tentu sudah memiliki budaya. Yang kemudian tradisi dan budaya ini dimasuki oleh ajaran-ajaran yang bernuansa keagamaan, keislaman. Sehingga kalau memang NU ini sudah memiliki tradisi dan budaya yang dibawa oleh para wali songo. Nah, tentu kita akan mengenal dengan yang namanya baju batik misalkan. Baju yang apa namanya? Yang garis-garis itu? Yang Sunan Kalijaga. Hah? Bajunya yang identik dengan Sunan Kalijaga. Betul. Baju itu ya. Kemudian ada blangkon. Kemudian ada apa namanya keris. Kemudian ada yang namanya wayang. Di mana wayang ini adalah salah satu metode atau alat ya, alat yang digunakan oleh wali songo untuk mendakwahkan masyarakat agar masyarakat itu menerima ajaran Islam. Nah, artinya apa? Artinya setidak-tidaknya dari apa yang saya sampaikan tadi, bahwasannya Wali Songo itu tidak apa namanya anti dengan hal-hal yang atau dengan tradisi-tradisi yang sudah berlaku di kalangan masyarakat. Toh pada akhirnya misalkan dari sisi pakaian, Islam itu tidak punya pakaian loh. Islam itu tidak ada atau tidak membatasi bahwa pakaian Islam itu harus warnanya putih. Islam itu tidak membatasi bahwa untuk menutup kepala itu harus menggunakan sorban. Islam itu tidak membatasi seseorang itu untuk menggunakan bajunya itu harus baju yang jubah gitu. Jubah atau gamis gitu ya. Tetapi Islam itu memerintahkan umat Islamnya agar mereka itu menutup aurat. Artinya pakaian apapun
ya, jenis kain apapun yang digunakan oleh masyarakat, penutup kepala dalam bentuk apapun. Nah, itu apa namanya? Ya bisa dikatakan Islami. Kenapa? Ya karena memang Islam itu sendiri, ruh Islam itu sendiri itu memerintahkan umat Islamnya untuk menutup aurat, bukan untuk menggunakan jubah, menggunakan udeng, menggunakan imamah dan lain sebagainya. Ya meskipun kita sebenarnya juga tidak anti begitulah. Artinya apa namanya, ketika seseorang itu menggunakan jubah, menggunakan udeng dan lain sebagainya, kemudian kita larang, kan enggak juga. Tetapi jangan sampai ketika ada masyarakat yang dia menggunakan pakaian-pakaian adat, baik itu yang ada di Sumatera, di Pulau Jawa, Madura, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku, dan seterusnya. Kemudian kita hina pakaian itu. Nah, itu yang menjadi salah satu apa namanya pembeda antara tradisi yang dimiliki oleh NU dengan tradisi yang dimiliki oleh Habib. Nah, sehingga ketika memang NU ini memiliki atau ya melestarikan tradisi dan budaya dari para wali songo, di mana akidahnya itu adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mazhabnya mazhab Imam Syafi'i, salah satu dari 4 mazhab ya, mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi atau Maliki. Kemudian dari sisi tasawufnya itu adalah tasawuf Imam Junaid al-Baghdadi ataupun Imam Ghazali. Nah, tentu apa namanya itu semua akan dikaitkan dengan tradisi dan budaya yang ada di Nusantara di masa Wali Songo begitu ya. Ya meskipun sampai saat ini kita apa namanya belum bisa menyimpulkan gitu apakah Wali Songo itu dari mananya ya. Kita akan menyerahkan itu semua kepada penelitian ilmiah. Artinya Wali Songo itu dari mananya itu harus diteliti gitu agar apa namanya kita bisa mengambil sebuah kesimpulan, kemudian mengambil tradisi, kemudian juga bisa membaca bagaimana antropologi, bagaimana tradisi dan budaya yang dibawa oleh Wali Songo dari masa ke masa gitu. Nah, sehingga memang ketika ajaran yang diajarkan oleh Habib, karena contoh yang simpel itu kan seperti ini, Beb, sebenarnya. Dari dulu, dari masanya Belanda, sekitar awal-awal abad 19, tahun 1800-an awal ya. Sampai sekarang, pakaian mereka itu nggak berubah loh. Artinya mereka itu mau tetap menggunakan peci putih, tetap menggunakan udeng, tetap menggunakan jubah, tetap menggunakan surban, tetap menggunakan tongkat. Nah, itu dari sisi pakaian saja. Kalau memang kita mengatakan bahwa Wali Songo itu asalnya adalah dari Tarim, nah maka harusnya Wali Songo itu pun juga melakukan seperti apa yang mereka lakukan. Tetapi karena latar belakangnya itu berbeda, karena dari kalangan Habib yang datang ke Nusantara di awal-awal abad 19 sampai sekarang itu tidak ada perubahan sama sekali. Nah, berarti itu menunjukkan bahwa memang Wali Songo itu ya bukan berasal dari sana, bukan berasal dari Tarim, bukan berasal dari Hadramut. Mungkin itu dulu, Mas. Silahkan. Unmute ya. Oke, sebelum kita tektokan untuk diskusi supaya mempersingkat waktu juga, Bib, karena ada 17 item ya yang akan kita bahas. Mungkin nanti Antum bisa jelaskan satu persatu, namun secara singkat inti saya saja, supaya apa yang kita bahas ini menjadi sebuah diskursus publik terkait perbedaan NU dan Habib Balawi. Oke, yang pertama, bagaimana standar kemuliaan manusia? NU memandang bahwa kemuliaan seorang manusia ditentukan oleh ilmu dan ketakwaan, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran, dan kemudian terdapat juga pada Muqaddimah Qanun Asasi Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari halaman 19. Silakan, Gus. Jadi saya akan jelaskan satu persatu sesuai dengan arahan dari apa namanya Bib Charlie ya. Jadi memang dalam NU itu standar kemuliaan manusia itu memang bukan berdasarkan atas nasab. Artinya apa? Artinya mau itu dia anak Gus, mau dia anak bupati, mau dia anak kiai, mau dia anak tuan guru, mau dia anak siapapun, bahkan anak dari Fir'aun sekalipun, itu dia akan memandangnya sama ketika dia adalah orang muslim, orang yang soleh, orang yang berilmu. Maka dia di sisi manusia, di sisi umat Islam dan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang mulia. Karena memang NU itu tidak memandang status manusia dari sisi nasabnya. Artinya ketika seorang manusia itu atau seseorang itu adalah zuriyah Rasul yang asli, bukan yang KW, maka posisinya itu ya sama, nggak ada bedanya dengan yang lain. Nah, maka sikap-sikap atau mengunggulkan nasab
ketika seseorang itu merasa bahwa dirinya adalah zuriyah Rasul meskipun haplogrupnya itu GM201. Kemudian dia face-nya itu ganteng, Beb. Kemudian bahasanya itu fasih, ana anta, yakni subhanallah misalkan. Ini itu tidak menunjukkan bahwa dirinya itu lebih tinggi daripada yang lain. Karena apa? Ya karena memang standar dari ajaran NU itu adalah keilmuan dan ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum dalam sebuah ayat. Kemudian dalam ayat yang lain yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat dan lain sebagainya. Artinya ayat-ayat atau hadis-hadis ini yang kemudian dijadikan oleh NU ini sebagai sebuah standar dan memang pada faktanya itu memang diaplikasikan gitu loh, Fit. Nah, sehingga ketika memang di ajaran Ba'lawi, ketika di situ menyebutkan bahwa manusia terbaik itu adalah keturunan Rasul, kemudian keturunan Rasul yang terbaik itu adalah Habib, maka ini jelas adalah upaya untuk memetak-metakan atau mengkotak-kotakan golongan-golongan manusia dan memposisikan mereka itu ada pada posisi yang tertinggi. Nah, dan itu tidak perlu panjang lebar lah karena memang untuk referensi yang saya gunakan di sini ada dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, kemudian kitab Al-Manhajus Sawi serta banyak poin-poin yang saya tuliskan dalam buku Membongkar Ajaran Khurafat Habaib Ba'lawi, di mana begitu banyak lah ajaran-ajaran tentang kemuliaan nasab di atas segala-galanya itu memang ada di dalam buku mereka dan itu secara faktanya itu memang ada. Artinya ketika memandang orang-orang Nusantara ini ya orang rendahan. Mungkin itu untuk catatan mengenai poin pertama. Baik. Silakan. Oke, Oke, silakan ke Beb Ubed untuk menanggapi lebih dahulu. Baik, dari poin pertama tadi kan membahas standar kemuliaan manusia ya. Nah, itu ternyata ajarannya Habib itu termaktub di dalam kitabnya Habib itu sendiri, teman-teman. Saya juga kebetulan punya karena saya seorang mantan muhibbin ya. Di dalam kitabnya Habib Zain bin Smith yang berjudul Manhajus Sawi ya kalau tidak salah. Itu dikatakan Habib yang bodoh afdol daripada sab'ina aliman. Coba bayangin, aliman. Bahkan kalau dari di luar kitab ya, ada Habib yang pernah mengatakan kepala kiai yang pakai surban itu jauh lebih baik, telapak kaki Habib yang goblok, yang maksiat itu lebih mulia daripada kepala kiai yang pakai surban. Coba ini kalian sebagai muhibbin yang ngintip di channel ini ya, gunakan akal pikiran kalian. Kiai-kiai itu ikhlas untuk ngajar ngaji, Bas. Kalian tiba-tiba membandingkan dengan Habib yang goblok ya. Cuman modal nahnu antuma antum anti antuma khair cuman gitu tok. Terus kalian membandingkan bahwasanya telapak kaki mereka jauh lebih baik daripada kepala kiai yang pakai surban. Nangis, Bos. Kita sebagai pecinta kiai nangis. Jadi ini adalah ungkapan kita, orang-orang yang mencintai ulama, melihat kelakuan kalian para Habib yang menghina guru-guru kita. Jadi apa yang poin disampaikan oleh Gus Aziz Jazuli ini itu tertulis di kitab kalian. Makanya kalian itu belajar kitabnya sendiri. Jangan untuk pajangan. Enjit-enjit ente itu bikin buku, bacaan kira-kira udah benar apa enggak? Gitu loh. Terima kasih. Charlie mungkin ya untuk jadi kita nggak perlu untuk meringkas pembahasan atau kajian kita ya. Artinya ya biar mengalir saja. Sekiranya dari 17 poin ini membutuhkan beberapa episode yang nggak masalah gitu. Saya mungkin akan menambahkan tentu dari sebuah teori yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Al-Fatawi Al-Hadithiyah. Al-Fatawa Al-Hadithiyah itu beliau pernah menyampaikan
bahwasannya akadu an ajzima, saya hampir memastikan bahwa dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat tidak mungkin untuk masuk dalam kekufuran. Artinya dari dzurriyyah Rasul itu bisa dikatakan hampir mustahil kafir gitu ya. Nah, tetapi pada faktanya kan begini. Pada faktanya itu adalah saat saya menanyakan kepada Dr. Sugeng dalam kajian DNA itu ternyata ada beberapa sampel DNA-nya. Salah satu dari seseorang yang kalau dalam nasabnya itu termasuk dzurriyyah dari Muhammad bin Isa bin Muhammad An-Nagib bin Ali Al-Uraidi. Artinya ini dzurriyyah Rasul. Dzurriyyah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam secara genetik itu tidak dalam keadaan muslim atau dalam keadaan kafir. Nah, ini bagaimana? Nah, artinya kan bolehlah kalau zaman dulu, di zaman Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau boleh mengatakan atau mengeluarkan teori tersebut bahwa seorang dzurriyyah Nabi itu katakanlah hampir mustahil untuk menjadi orang yang kafir, tetapi pada faktanya nggak terjaga mereka. Nggak terjaga, bahkan mereka itu malah keluar dari Islam karena kondisi-kondisi yang ada di masa lalu, karena memang di Andalusia itu atau di Spanyol itu kan terjadi peperangan yang begitu hebat, yang begitu luar biasa, sehingga ya dengan terpaksa leluhur-leluhur dari salah satu orang ini yang sudah tes DNA yang ternyata DNA-nya itu identik dengan DNA Al-Husaini, ternyata dia bukan orang muslim. Nah, sehingga ini menguatkan bahwasannya nasab dalam sudut pandang agama Islam itu tidak berarti apa-apa. Toh pada faktanya dzurriyyah Nabi yang asli itu pun juga tidak Islam, tidak muslim gitu loh. Apalagi yang lain. Nah, sehingga ini pun juga membantah mereka-mereka yang merasa dirinya itu sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa mereka itu bukan apa-apa gitu. Mereka itu bukan apa-apa dan tidak ada jaminan mereka itu benar-benar merupakan dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi bukan gitu, apalagi nasabnya itu nasab cangkokan, nasabnya nasab palsu. Mangga silahkan. Oke, saya sebelum lanjut tadi Bib Ubed katanya mantan Muhibin berapa tahun, Bib? Saya bisa dikatakan 27 tahun. Waduh. Bib Aziz? 10 tahun. Oke, Cium tangan kepada. Berarti kita simpulkan Bib Ubed kakak pertama, saya kakak kedua, dan Bib Aziz kakak ketiga. Sepakat ya? Kita diskusi hari ini mantan Kibin ya. Oke, berikutnya Gus, terkait tentang penghormatan kepada dzurriyyah Nabi. Ini selalu lengkap aja, hal-hal yang penting ya yang bisa kita sampaikan di sini. NU memandang bahwa penghormatan kepada dzurriyyah Nabi adalah anjuran adab, bukan kewajiban mutlak. Ini juga sesuai dengan kitab Hasyim yang berkata di dalam kitabnya Risalah Ahlussunnah wal Jamaah halaman 21. Sedangkan di buku ajaran Habib Balawi yang sudah direkap oleh Gus Aziz, bahwasanya mana tadi saya udah ini, Muhibin wajib taklid buta dan setia pada habaib. Itu ada di halaman 455 dalam bukunya Gus Aziz. Dan sebuah kewajiban tunduk total kepada habib seperti tunduknya mayat kepada pemandi jenazah. Itu halaman 456. Nah, itu seperti apa Gus Aziz? Mungkin bisa disampaikan karena ini ada hubungannya dengan 455 ajaran khurafat Habib Balawi. Silakan, Bib. Cek, ini suara saya aman ya. Untuk teman-teman mudah-mudahan suaranya aman ini. Asalkan di mute yang lainnya. Oke, siap. Jadi jadi penghormatan seseorang atau di NU itu sebenarnya penghormatan kepada dzurriyyah Rasul, yaitu hanya adab, karena memang tidak ada dalil sedikit pun, satu pun. Kalian harus menghormati para dzurriyyahku. Kalian wahai umat Islam harus menghormati dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak ada. Artinya apa? Artinya memang itu semuanya bagaimana para ulama-ulama terdahulu ketika mereka itu berhadapan dengan para dzurriyyah Nabi, mereka sangat menghormati, sangat memuliakan itu ya mimbabil adab.
Jadi bukan karena sebuah kewajiban syariat. Nah, artinya apa? Artinya sebagaimana dia ini memiliki datu, memiliki leluhur yang namanya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi orang-orang yang merasa menjadi keturunannya itu ya jangan sampai melebihi Rasul. Ibaratnya begini, Rasulullah pernah menyatakan, ya apa namanya, la ilaha illallah Rasulullah. Ya Bani Abdul Muttalib, angkidu anfusakum minan nar fa inni la ugni ankum minallahi syai'a. Ini menyebut banyak keluarga-keluarga Nabi. Dari kalangan Bani Hashim, dari kalangan Bani Muttalib, dari kalangan Quraisy. Apakah kemudian ketika kita itu berhadapan dengan keluarga Nabi yang asli ya, keluarga Nabi yang asli dari kalangan Bani Hashim, Bani Muttalib, Bani Abbas dan seterusnya, apakah kita itu juga apa namanya menghormati, memuliakan mereka lantaran ini adalah sebuah kewajiban syariat? Oh enggak. Itu hanya sisi adab saja. Kita beradab kepada apa namanya, atau kita menghormati para zuriyah Nabi yang asli lantaran kita itu memuliakan Rasulullah. Yang tidak lantaran memang tidak ada nas satupun yang menunjukkan bahwasannya apa bagi umat Islam itu untuk memuliakan, untuk menghormati para zuriyah Nabi lantaran mereka adalah zuriyah Nabi. Nggak ada. Karena selalu yang dibawa-bawa itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beda halnya ketika kita itu mendapati banyak redaksi, mendapati banyak apa namanya riwayat, misalkan yang ada keterangannya di dalam kitab Ghurarul Baha'id-Dawi yang menyatakan bahwa Sayyidah Fatimah itu, Sayyidah Khadijah itu mengatakan kepada salah satu orang saleh dari Tarim, di mana dia itu mengatakan, ya ahla Tarim, wahai penduduk Tarim, inna li alaikum wadi'atan, bahwa saya itu memiliki satu apa namanya titipan. Man aradaha aradana, barang siapa yang membuat mereka senang, membuat mereka ridho, membuat mereka bahagia, maka dia telah membahagiakanku. Wa man abghadaha abghadana, dan barang siapa yang membuat mereka itu senang, membuat mereka itu marah, membuat mereka itu sedih, membuat mereka itu murka, maka pada hakikatnya telah membuat diriku murka. Nah, artinya ini beda loh. Upaya untuk mendoktrin atau doktrinisasi kepada umat Islam untuk memuliakan mereka itu selalu membawa-bawa nama besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Sayyidah Fatimah dan juga para ulama-ulama yang kebetulan mereka itu menyebutkan fadilah atau keutamaan yang dimiliki oleh para zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, padahal kan ya sama saja gitu. Makanya ketika saya itu berada di Hadramut, sebenarnya kan banyak dari apa namanya mahasiswa-mahasiswa yang mereka itu masih tergolong dalam Bani Ar-Rasi, atau masih tergolong dalam apa namanya klan atau suku Alawi Abbasi. Ada Gaugop atau apa itulah, lupa saya. Ada beberapa lah. Nah, mereka itu sangat-sangat apa namanya biasa saja seperti yang lain. Jadi tidak mengistimewakan diri sendiri untuk lalu kemudian mereka itu meminta orang lain, memerintahkan orang lain untuk memuliakan mereka. Itu enggak kita temukan sama sekali. Nah, tapi dalam ajaran-ajaran yang sudah kita kumpulkan dalam buku ini, nah ini sudah beda, Be. Jadi ada klaim bagaimana kesuciannya Habib, bagaimana apa namanya Habib itu adalah orang-orang yang sudah dijamin surga, bagaimana Habib itu apa namanya matinya itu pasti dalam keadaan husnul khatimah dan seterusnya. Tentu ini adalah hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Semuanya ya itu seolah-olah menggambarkan kepada umat Islam bahwa mereka ini adalah orang yang suci, orang yang pasti sudah aman dan selamat di neraka, dari api neraka gitu, Be. Mangga dilanjut. Ya, kita ke kakak pertama nih yang kelamaan tobatnya untuk menanggapi. Monggo silakan. Ya. Mengenai Habib yang suci tadi itu, Habibana, saya pernah dengar katanya bahkan kotoran mereka itu suci juga. Itu redaksinya kayak gimana? Di dalam kitab apa itu coba, Habibana? Saya juga kaget kok mirip seperti ajarannya Syiah ini. Itu ada dalam kitabnya Syekh Abdullah bin Muhammad Basaudan itu, yaitu itu ada dalam kitabnya Habib siapa namanya Ali Assegaf, yaitu
kitab yang berjudul Rihlatul Aswaq Al-Ghawiyah. Tapi dia memberikan catatan kaki atasnya yang di sana itu menceritakan bagaimana Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan itu mengatakan bahwa kotorannya Habib itu suci. Nah, sehingga air kencingnya itu suci, Beb. Kemudian tinjanya itu, nya itu pun suci juga. Memang ada itu di dalam kitabnya. Dan itu tidak kita pungkiri, ada kitabnya itu. Ini kalau bisa di-cut ya, dipotong videonya supaya para kibin ini tahu gitu loh. Kalau redaksi itu memang ada di dalam kitabnya Habib. Jangan matanya jangan dipicek-picekin gitu loh, jangan dibuta-butain. Ayolah sadar, saya udah puluhan tahun loh jadi mukibin. Memang berat, Bos. Berat. Untuk bisa beralih itu butuh proses. Gitu. Kalau Habib Charlie gimana ceritanya bisa insaf ini? Kebetulan kalau dulu kan di kantor itu kan di institusi pendidikan lah ya, setiap malam Jumat setiap bulan itu kan datang pengajian Habib ya hampir 90% lah. Dan ketika saya sudah gak aktif dan hanya menjalani status part time gitu kan, dosen part time, tahun 2020 disitulah saya sudah tidak ada lagi hegemoni yang ada di kepala gitu kan. Nah kebetulan ada tesis keimat gitu loh. Baik, kita lanjut ya. Kita lanjut. Kalau memang dipahami secara merinci 17 perbedaan NU ya, ada juga poin terkait tentang sikap terhadap taklid. Itu juga termasuk tadi yang Gus Aji sampaikan, sikap hulu atau berlebihan di dalam ajaran-ajaran Ba'alawi dalam kitabnya gitu kan. Nah ini kan masuk ke bab berikutnya adalah praktek tasawuf dan khurafat. Nah, NU memandang bahwa tasawuf dijalankan dengan prinsip menghindari khurafat dan keserasian antara syariat dengan tasawuf. Bahkan Mbah Hasyim menegaskan tujuan utama dalam bertasawuf adalah menjalankan adab. Di antaranya menjauhi orang yang dizolimi, memuliakan ahli akhirat, membantu orang yang susah, mendirikan sholat 5 waktu, menjaga hak-hak muslim, berkhidmah kepada orang fakir miskin, adil terhadap diri sendiri dan meninggalkan upaya membela hawa nafsunya. Namun kalau kita kaitkan tasawuf dan khurafat, nah ini buku Gus Aji Jasuli ini sudah bukti yang sebanyak 455 ajaran khurafat yang kalau dibaca itu satu persatu dimaknai, dikaji, didalami, dipahami dan disimpulkan itu membutuhkan waktu. Kok bisa ajaran ini dibukukan? Kalau yang mungkin 1, 2 atau masih di bawah 10 lah itu mungkin ada unsur ketidaksengajaan atau berlebihan. Tapi kalau sudah sampai 455 ini bukan lagi unsur ketidaksengajaan gitu loh. Nah, apalagi dalam kajian riset yang dilakukan oleh Gus Ajis dan Kiai Haji Nur Ihya ini sepertinya tidak memungkinkan juga, masih banyak dan lebih dari 455 dan ini mungkin hanya sekian persen lah kalau kita melihat dari apa yang Gus Ajis tuangkan dalam buku ini. Nah, monggo silakan Gus Ajis terkait bab tasawuf dan khurafat. Siap, Bib Charlie ya. Jadi tasawuf itu merupakan salah satu dari ajaran dalam beragama yang kemudian dibahasakan oleh Rasulullah itu dengan al-ihsan itu ya. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi itu sebenarnya Rasulullah mengajarkan tasawuf. Tasawuf itu apa ya? Ihsan. Ihsan itu apa? Berbuat baik. Apa yang dimaksud dengan berbuat baik? Berbuat baik itu ya tadi hablum minallah, hablum minan nas. Hubungan baik antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungan baik antara dirinya dengan manusia. Sehingga ketika Rasulullah itu menegaskan tadi redaksi anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau itu menyaksikannya di hadapanmu. Seakan-akan kau melihat, seakan-akannya. Kemudian ketika engkau tidak mampu untuk menghadirkan kondisi tersebut, ya fa'ilam takun tarahu fa innahu yarak, maka yakinilah bahwasanya engkau itu adalah orang yang selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya dalam tasawuf itu adalah upaya, adalah sebuah ilmu yang
dia itu apa namanya menguatkan atau dalam rangka untuk menumbuhkan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga bagaimana seseorang itu bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sementara dia ini malah mengunggulkan nasab, merasa dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Kemudian mengatakan bahwa dirinya itu mampu untuk menguasai alam semesta, mampu untuk menyelamatkan semua pengikut-pengikutnya dari masuk neraka. Dan dia mengklaim bahwasannya dengan kehadiran dirinya di alam semesta ini, maka alam semesta ini begitu begitu mulia. Nah, sehingga ini justru malah bertentangan dengan tasawuf sendiri. Nah, sehingga dari beberapa sampel yang tadi saya sebutkan ya, bagaimana seorang Habib dia itu mengklaim diri menjadi penguasa alam semesta. Ini sudah khurafat, Bet. Ulama mana yang menyatakan bahwa seorang manusia itu mampu untuk mengatur alam semesta? Bahkan lebih dari itu, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menurunkan suatu musibah, ingin menurunkan suatu bencana kepada suatu umat, itu minta izin dulu kepada sang Habib itu. Ini ajaran apa gitu loh. La ilaha illallah, astagfirullah. Kemudian itu berarti banjir di Aceh, tsunami itu udah di ACC sama Habib ya? Ya, kalau menurut omongannya Habib ya iya mungkin gitu kan. Nah, cuman kan nggak ada seperti itu. Itu ajaran-ajaran khurafat. Mana ada ulama misalkan seperti Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Apakah kita menemukan beliau itu mengklaim, oh ya, saya ini adalah orang yang mampu untuk mengatur semua alam semesta. Matahari saya atur, bulan saya atur, lautan, angin, segala macam, semuanya diatur oleh dirinya. Itu nggak ada. Nah, sehingga kalaulah memang mereka-mereka khususnya nih, saya memohon, berharap kepada para kiai-kiai yang dia itu masih meyakini dengan nasab alawi. Oke lah, dalam masalah nasab silahkan, mau percaya silahkan, mau enggak ya silahkan. Meskipun dalam pandangan saya itu haram untuk meyakini bahwa nasabnya Habib itu bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tetapi dalam ajaran yang menyentuh dasar daripada syariat, nah ini tidak boleh dianggap gampang. Sehingga saya berharap dari kalangan KKI NU ini untuk mengkaji hurufat-hurufatnya Habib, untuk menelaah, menelusuri, kemudian dilogikakan, kemudian mencari dalil, mencari bukti apakah benar yang dikatakan oleh Habib atau tidak, kemudian bandingkan dengan bagaimana ajaran dari Allah, ajaran dari Rasulullah, kemudian apa yang dilakukan oleh para ulama-ulama sufi terdahulu, apakah mereka itu menyebarkan khurafat-khurafat yang mereka klaim sebagai karomah, atau justru mereka itu adalah orang-orang yang memang berusaha untuk menyucikan ajaran Islam dan juga berpegang teguh dengan ajaran Islam. Nah, sehingga di sini harus disadari bahwasannya ya kalau memang praktek tasawuf yang ada di NU itu sudah ketularan oleh Habib, ya sudah. Berarti ganti saja nanti gitu kan akidahnya gitu. Jadi akidah bagi Hilm Gadami misalkan gitu kan. Oh iya, Bib. Jadi saya baru teringat ini, mereka mengatakan terkhusus Ma'ruf Hosin ya, bahwasanya kalau orang-orang NU sama juga ya dengan tradisinya habaib gitu. Masalahnya ini Kibin sempat dengar nggak waktu Kabib ini tawasul? Tawasulnya ke siapa? Orang-orang NU kalau tawasul ke siapa? Jadi di sini saya sempat mengikuti BBA di masjid-masjid ya ketika ada pengajian. Saya dengerin ini tawasulnya kayak mana. Ternyata alhamdulillah orang-orang Nahdien Tulen ya, tawasulnya nggak ada ke Fakil Muqaddam, ke Habib kagak ada. Itu loh yang harus dipahami. Jadi nggak sama tradisinya NU dengan Ba'alawi, nggak sama. Jangan disama-samain, bos. Itu loh. Ma'ruf Hosin, sadar ente. Mantap ya. Justru kalau tawasul dengan Fakil Muqaddam untuk menolak bala supaya jaringan kita ini aman, live-nya aman, ya tidak ada gangguan, suaranya nggak berebet, ya maklumlah influencer daripada Pro Tesis Kalimat ini apa adanya, kamera apa adanya, murah meriah, suara apa adanya, tidak ada orang yang megang kamera, tidak ada yang men-setting. Ya mengalir apa adanya lah.
makanya selalu narasi kita ini secara algoritma itu organik gitu ya. Baik, ini pertanyaan yang pamungkas ya Bib ya. Mungkin ini untuk bisa menjawab kesimpulan daripada 17 perbedaan Zat NU dan Habib Balawi. Kalau tadi yang lainnya termasuk yang barusan disampaikan oleh Gus Aziz terkait tasawuf dan khurafat itu juga sudah masuk ke dalam bab bukunya Gus Aziz Jazuli gitu ya. Dan yang menjadi pamungkas di sini di dalam rangkuman yang bentar, saya ini kok error nih. Ngomong fakir mau error juga handphonenya nih. Bentar. Oke. Nah, perbedaan lagi yang mencolok yang bisa kita amati sikap terhadap Muawiyah bin Abi Sufyan ya. Penting itu dibahas ini, penting banget ya, ini supaya kibin-kibin paham ini. Jadi ini yang sebagai pamungkas untuk bisa menyimpulkan di ujung ya. Yang 17 kalau kita jabarkan panjang ya, termasuk tadi penghormatan juga Nabi udah, kemudian praktek tasawuf khurafat udah, kemudian keyakinan terhadap karomah itu juga masuk ke dalam kajian khurafat Ba'alawi, sikap taklid, sikap gulu berlebihan, isu rasisme gitu kan. Mi'raj selain Nabi Muhammad SAW itu juga sering dibahas di channelnya Gus Aziz gitu kan. Penetapan hukum syariat, hadis dalam mimpi itu juga sering dibahas. Nah, inti dalam pembahasan kita pada malam hari ini adalah sikap terhadap Muawiyah bin Abi Sufyan. NU menerima ini yang perlu digarisbawahi oleh teman-teman ya. NU menerima Muawiyah sebagai sahabat Rasulullah SAW dan menghindari celaan kepadanya sebagaimana keterangan terhadap di Jauharatut Tauhid ya. Nanti Gus Aziz bisa jelaskan. Nah, namun di dalam kitabnya Ba'alawi bab penghinaan kepada sahabat Nabi di dalam bukunya sudah dirangkum halaman 229. Para habaib Ba'alawi membenci sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini saya bacakan sekilas ya. Di dalam kitab Al-Bayan fi Mauqifis Sadah Al-Abi Alwi min Muawiyah bin Abi Sufyan karya Habib Alwi-Sodik Al-Jufri dan Habib Hasan bin Soleh Al-Kaf disebutkan berkata wali kutub Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf, setiap alwi atau habaib dalam hal ini tidak mencintai Muawiyah dan sahabat-sahabatnya. Nah, apakah ini termasuk sahabat-sahabat Nabi yang lainnya? Nah, nanti silakan Gus Aziz untuk sampaikan. Jadi ini ada sebuah penghinaan terhadap sahabat Nabi. Kalau teman-teman itu bisa menafsirkan atau bisa menyimpulkan kira-kira ajaran apa yang identik dengan menghina sahabat Nabi. Bahkan di dalam buku-buku literatur kitab Ba'alawi juga jarang menyebut keutamaan ataupun berbicara terkait riwayat para sahabat Nabi, bahkan di ceramah-ceramah. Itu yang bisa dikonfirmasi Gus Aziz ya, apakah seperti itu atau seperti apa? Monggo silakan Gus Aziz. Terima kasih Beb Charlie ya, atau Beb YouTube. Jadi memang dalam buku ini, buku membongkar ajaran khurafat habaib Ba'alawi itu terdapat sebuah poin di mana para habaib Ba'alawi itu membenci sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Sebelum masuk ke teks yang tadi dibacakan oleh Habib Charlie, tentu ketika kita itu menelusuri banyak nama-nama dari para habaib, apakah pernah menemukan satu habib yang namanya Al-Habib Muawiyah bin Syah Bakar bin Salim? Oh, nggak ada. Al-Habib Yazid As-Saqaf gitu, nggak pernah ada. Al-Habib pokok yang kaitannya dengan Muawiyah itu tidak akan pernah kita temukan. Nah, itu indikator pertama ya. Nah, kemudian untuk beberapa karya-karya yang ditulis oleh Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqaf terkait dengan biografi dari Ahmad Al-Muhajir, Ahmad bin Isa Al-Muhajir ilallah, bahwa dia menegaskan mazhab yang diikuti oleh Ahmad Al-Muhajir ilallah itu adalah Syiah. Nah, sehingga setidak-tidaknya dari penyampaian yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqaf ini,
Oh, berarti memang pada awalnya para Habib itu adalah Syiah dong kalau kayak gitu. Nah, meskipun dari pandangan yang lain, nah itu berbeda ya. Ada yang mengatakan dia ini mazhabnya Syafi'i, kemudian apa namanya akidahnya itu Asy'ari dan seterusnya, cuman itu tidak bisa dikuatkan dengan fakta. Nah, setidak-tidaknya itu dari kutipan dari kitab Al-Bayan fi mauqifis Sada al-Abi Alwi min Muawiyah bin Abi Sufyan, dan juga saya dapatkan keterangan ini keterangan aslinya itu dari kitab As-Siratul Dzatiyah dari Habib Alwi bin Abdullah As-Saqqaf di mana memang Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Saqqaf, mungkin sebagian teman-teman itu belum begitu mengenal siapa sebenarnya Habib Ahmad bin Abdurrahman ini. Pada tahun-tahun yang lalu itu ada seorang tokoh besar dari kalangan Habib yang dia itu hidup di Jeddah. Namanya Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqqaf. Nah, itu di-branding oleh mereka sebagai wali kutub. Jadi anaknya wali kutub, bapaknya pun wali kutub. Nah, namanya Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Saqqaf, di mana beliau ini menegaskan kullu alawiyyin la yuhibbu Muawiyah wa ashabahu. Setiap Habib itu tidak mencintai, tidak menyukai Muawiyah dan juga golongan-golongannya atau sahabat-sahabatnya. Nah, itu hanya satu dari beberapa sampel-sampel, dan kalau kita itu menelusuri buku Al-Bayan fi mauqifis Sada al-Abi Alawi min Muawiyah bin Abi Sufyan, kita akan menemukan tidak hanya satu tokoh saja yang menyatakan hal ini, bahwa dari kalangan para habaib itu ada yang tidak suka dengan Muawiyah. Tidak hanya satu saja. Karena memang untuk apa namanya ya, narasi yang disampaikan kepada publik dan juga narasi yang dikonsumsi secara internal itu berbeda, Beb. Jadi kalau di kalangan mereka sebenarnya sudah biasa untuk tidak suka dengan Muawiyah, untuk benci dengan Muawiyah. Ya, meskipun kalau kita sebagai seorang apa namanya muslim ya, itu kritik kepada sahabat pun nggak masalah selagi kita itu tidak mencaci maki beliau-beliau. Nah, itu tidak masalah. Makanya apa namanya ketika ada seorang Habib, coba saya kutipkan dari sini ya, namanya adalah Habib la ilaha Rasulullah, jadi lupa Habib Al-Jufri itu. Habib Muhammad bin Aqil bin Yahya. Namanya ada Habib Muhammad bin Aqil bin Yahya dalam kitabnya An-Nasaihul Kafiyah. Nah, dia ini mengkritisi sebuah hadis di mana sebuah hadis itu berbunyi apa namanya redaksinya ya, ketika kalian idza ra'aitum Muawiyah ala mimbari faqtuluh, ketika kalian itu melihat Muawiyah berada di atas mimbarku, kata Rasulullah, maka bunuhlah dia. Nah, para ulama hadis itu memberikan komentar atas hadis ini, bahwa hadis ini itu adalah hadis yang maudhu secara sanad, hadis palsu. Jadi Rasulullah tidak menyatakan seperti itu. Nah, itu kan dari redaksinya. Nah, kemudian bagaimana dengan maknanya? Dan maknanya pun, ya itu tidak dibenarkan oleh para ulama hadis. Nah, tetapi Habib ini, Habib Muhammad bin Aqil bin Yahya, nah dia ini menegaskan bahwa adapun mengenai kepalsuan riwayat hadis tersebut ditinjau dari para perawi sanad dan kelemahan mereka, maka kami tidak memberikan bantahan sedikit pun ya. Karena memang pendapat itu benar, pendapat yang benar adalah apa yang telah mereka ahli hadis katakan, dan mereka tidaklah tertuduh atau objektif dalam penilaian tersebut. Namun klaim bahwa makna ini tidak sesuai, nah itu perlu dikomentari. Artinya apa? Artinya meskipun secara tekstual itu tidak pernah dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi itu dari sisi makna itu bisa dibenarkan menurut Habib ini. Makanya saya lanjutkan. Bahkan mereka para sahabat dimaafkan dalam hal tidak membunuh Muawiyah karena ketidakmampuan masing-masing dari mereka untuk melakukan hal tersebut, yaitu membunuh Muawiyah. Dan karena keyakinan mereka bahwa dia tidak akan menerima kebenaran betapapun mereka mengingkarinya dengan lisan. Bahkan dikhawatirkan akan terjadi fitnah yang besar darinya. Bagaimana mungkin mereka membunuhnya? Para sahabat membunuh Muawiyah ini nggak mungkin. Sedangkan mereka saja tidak mampu menghilangkan satupun kemungkaran dari kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan oleh Muawiyah. Yang mana mereka melihat dan mendengar secara langsung. Apalagi salah satu dari mereka untuk membunuhnya. Maka tidak ada konsekuensi logis seperti yang mereka sebutkan bahwa riwayat itu maknanya rusak. Dan tidak ada kerusakan dari sisi makna. Terlebih lagi,
jika memang konsekuensi logis yang mereka sebutkan itu benar, maka hal itu juga akan berlaku bagi mereka berdasarkan hadis riwayat Muslim, apabila dibaiat dua khalifah maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya. Setidaknya dari kutipan ini kita bisa memahami bagaimana pandangan Syiah atau akidah Syiah itu ternyata sudah masuk di kalangan Habib. Jadi tentu kalau kita itu memahami bagaimana ajaran Syiah itu di sana ada taqiyah, ya artinya ketika berada di depan orang itu bisa seimbang, seolah-olah akidah mereka itu sama dengan kita, tetapi kalau di belakang itu kan beda lagi. Nah, artinya ini adalah salah satu, kadang-kadang salah dua ya. Karena yang pertama itu Habib Ahmad bin Abdurrahman, kemudian yang kedua itu adalah Habib Muhammad bin Aqil bin Yahya, dan masih banyak lagi kalau kita gali dari kitab Al-Bayan fi Mauqifis Sada al-Abi Alawi min Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan sebelumnya pun juga sudah pernah saya sampaikan ketika saya mengulas akidah atau Syiah Ismailiyah itu. Dimana kalau dilihat dari poin-poin atau dari akidah-akidah yang dimiliki oleh Syiah Ismailiyah ini, ternyata ya 11-12 lah. Meskipun saya belum bisa memastikan secara yakin ya bahwa akidah yang dimiliki oleh Ba'alawi itu adalah benar-benar Syiah. Ditambah lagi dengan penelitian yang dilakukan oleh Dr. Kiai Haji Ubaidillah Tamamuji, bahwa beliau pun juga memberikan kesimpulan yang sama bahwa bahwa ajaran yang dimiliki oleh Habib itu ya bukan aswaja, bukan ahlus sunnah wal jamaah, tetapi akidah yang dimiliki itu adalah Syiah itu. Karena ketika beliau itu bergaul dengan banyak dari kalangan Habib yang bertemu dengan beliau, yang bertamu ke kediaman beliau, itu ternyata mereka menceritakan itu. Sehingga kesimpulannya adalah bahwa banyak dari Habib-Habib itu yang memang mereka itu adalah mengikuti faham Syiah. Nah, meskipun kalau di luar itu mereka mengaku sebagai orang NU. Nah, padahal kan begini, kemarin sedikit saya ulas itu tentang NU ya, di mana kok bisa seorang Habib, bahkan dia adalah ketua Robitoh Alawiyah pada tahun 2015, itu bisa menjadi salah satu mustasyar di PBNU. Nah, kalaulah ada misalkan ketua Muhammadiyah, ketua umum Muhammadiyah, itu kira-kira akan bisa nggak menjadi salah satu mustasyar NU? Saya rasa kan nggak bisa. Tetapi karena mungkin ya saat itu masih banyak yang husnudzon percaya bahwa Habib adalah zuriyah Nabi dan pengurus NU itu akan diberkahi oleh Habib. Nah, sehingga ketua umum Rabithah Alawiyah di masa itu sekalipun itu bisa menjadi salah satu dari anggota mustasyar PBNU. Mustasyar, bayangkan Beb. Mungkin itu dulu Beb. Mungkin Habib Ubed akan menambahkan. Silakan Beb. Ubed. Sepertinya nggak yakin Habibah Najis bahwasanya mereka itu Syiah yang baru, karena banyak sekali bukti-bukti konkret ya dari Habib sendiri loh. Ada itu organisasi Syiah itu tapi disebut apa itu ya, pokoknya adalah kumpulannya Habib yang Syiah itu ada. Mereka nyamar pakai songkok hitam gitu kan. Pinter aja mereka itu bikin-bikin dah. Kemudian tadi kita lihat bahwasanya ada pernyataan redaksi di dalam kitab bahwa kotorannya itu suci. Apa nggak mirip kejadian di Iran sana, sampai kotorannya imamnya itu ditulit-tulit, ditaruh begini? Ya Allah, cobalah muhibbin, kalian gunakan akal sehat kalian ya, jangan husnudon aja. Udah hilangkan, mereka bukan cucu Nabi ya. Udah, kalau memang kualat, saya kualat dari beberapa tahun yang lalu sudah. Justru ini adalah bukti bahwasanya kita baik-baik saja, diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, menyuarakan kebenaran sampai detik ini, supaya teman-teman muhibbin ini sadar, segera insaf. Gitu loh. Tidak harus yang ngomong itu orang-orang yang memiliki keilmuan yang luar biasa seperti Gus Baha yang luar biasa. Nggak harus, kebenaran itu bisa muncul dari orang-orang yang ya seperti kita inilah, gitu loh. Kemudian ditambah lagi adanya ada pernah dengar mut'ah nggak sih? Itu saya pernah dengar di daerah Bogor itu kok sering ya.
kawin-kawin kayak gitu, habis nikah terus ditinggal anak orang. Ya Allah, banyak loh pengakuan dari muhibin itu yang terjadi seperti itu. Nikah ditinggal, nggak dinafkain gitu kan. Banyaklah. Jadi saya menyarankan kepada Habibana Aziz ini, mereka itu Syiah baru, tapi berkamuflase, bertakiyah. Antum kalau bisa melihat nih ya, data yang pernah saya bahas sama Kiai Nur Ihya kemarin, bahwasanya ada foto Habib-Habib zaman dulu itu, di sebelahnya ada ulama Syiahnya kan, yang kemarin malam tuh. Nah, itu kibin-kibin nggak tahu kayak gitu-gitu tuh. Jadi ayolah teman-teman yang memiliki akal pikiran, yang masih bisa mikir dengan jernih, ya dipikir, udah cukup, udah muhibin kalian itu udah ditanggalkan, fotonya Habib aja coplok, ya dicopot, museumkan. Terima kasih. Ya, sedikit banyak ya, kalau misalkan bicara tentang Syiah Islamiyah itu kan ada banyak Syiah ya. Zaidiyah, kemudian ya yang paling keras kan Syiah Rafidhah ya. Dan memang Syiah Islamiyah ini Ismailiyah ini yang katanya memang sama dengan Aswaja nih Bib, mendekati Aswaja. Namun sebenarnya mereka bertakiyah dan akidahnya bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah sebenarnya itu Bib. Dan ini memberikan sebuah pemahaman buat teman-teman semuanya. Kalau kita menemukan bukti-bukti konkret ya sudah jelas di dalam ya kita perkara apakah dulunya mereka tuh Syiah kemudian sekarang berubah menjadi Aswaja atau memang mereka bertakiyah ataupun apa, kita nggak tahu juga. Namun memang bukti-bukti konkret itu ya memang ada di dalam literatur kitab Ba'alawi, dan nggak mungkin juga kitab itu disembunyikan karena kitab itu ya masih dijual bebas di pasaran gitu loh. Kalau itu memang mereka sudah bukan Syiah lagi, ya harusnya kan tidak ada buku yang beredar. Ya buktinya Gus Aziz sudah banyak mendapatkan buku di era sekarang gitu ya, dengan akses-akses yang mudah di teknologi sekarang gitu ya. Baik, untuk bab penghinaan terhadap sahabat Nabi ini mungkin kita akan kupas di episode tertentu khusus ya Bib ya. Dan ada 9 poin yang memang ada di dalamnya. Salah satunya membenci sahabat Nabi ya, yang tadi sudah kita bahas, dan itu bertentangan dengan ajaran daripada Nahdlatul Ulama. Mungkin cukup ya Bib Aziz dan Bib Ubed untuk pembahasan kali ini di episode keempat dalam bedah buku. Nanti kita akan bedah buku di episode berikutnya yang tentunya membahas lebih konkret lagi terkait khurafat ajaran Ba'alawi, dan masih banyak masih. Tadi sempat kelewatan, nama organisasinya itu IJABI, Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia. Itu ketuanya lalu itu. Ya IJABI itu. Dan memang di Bandung itu juga banyak, Bib. Untuk Syiah ini Bandung. Kemudian saya tahu lah markas-markasnya itu Syiah. Kemudian di Garut juga banyak gitu ya. Artinya ya inilah teman-teman yang bisa menyimpulkan dari apa yang sudah kita berikan 17 perbedaan ajaran NU dengan Habib Ba'alawi, dan tersimpulkan dalam bab yang terakhir ini bahwasanya mereka menghina terhadap sahabat Nabi dan tidak mengakui sahabat Nabi. Dan ini sudah bisa disimpulkan seperti apa ideologis mereka, akidah mereka, apakah Ahlussunnah wal Jamaah atau yang lainnya. Baik, cukup. Ada tambahan Bib Aziz atau Bib Ubed? Karena Bib Aziz juga mau live juga abis ini, nyambung sampai pagi kayaknya Bib ya. Masya Allah ini ngabisin kuota servernya YouTube ini tiap hari bisa 4 bisa 5 ini. Saya rasa cukup lah mungkin dari Habib Ubed. Subhanallah. Sholat cukup, sudah banyak cukup, sekali ya? Yang sudah kita sampaikan itu. Kalau banyak pusing juga kibin ini nanti. Oke, baik. Kita akan kembali lagi teman-teman di episode berikutnya. Tentunya masih membahas tentang khurafat Ba'alawi. Yang belum punya bukunya segera dimiliki dan segera order. CO. Oke, sekian dari saya. Terima kasih Bib Aziz, Bib Ubed. Kita kembali lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.